Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu? Kembali lagi dalam program Ngulik bersama saya kali ini Alif, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang akan memandu acara Ngulik pada hari ini. Sejarah telah mencatatkan bahwa keterlibatan pemuda berpengaruh dalam setiap perubahan di negeri ini. Begitu pula dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Untuk itu, perlu mengetahui apa yang dapat dilakukan oleh pemuda dalam penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Sedangkan tahapan pemilu tahun 2024 nanti sudah dimulai pada 14 Juni 2022 kemarin. Untuk itu, Ngulik kali ini akan membahas mengenai peran pemuda dalam pemilu. Kita akan berbincang bersama salah satu komisioner Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, Bapak Eko Budianto SHMH, yang sekaligus menjabat sebagai koordinator divisi penyelesaian sengketa. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Sehat Mas Alif? Alhamdulillah. Mas Alif sehat juga kan? Alhamdulillah sehat juga Pak. Ya. Baik Pak, kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam pemilu Pak. Sebelum membahas peran pemuda dalam pemilu itu sendiri, apa makna dari pemuda tersebut Pak? Ya. Jadi gini Mas Alif, kalau saya itu senang sekali kalau membahas masalah pemuda gitu kan. Satu, ingat waktu saya ngajar di kampus ya, yang saya temui juga pemuda, anak-anak muda kan gitu. Di mana pemuda itu, anak-anak muda itu mempunyai semangat yang luar biasa. Bahkan saat menjadi kepanitiaan, kebanyakan kalau di kampus itu kan mereka selalu ingin mengejar target untuk lebih baik kan seperti itu. Nah, semangat-semangat seperti itulah yang dimiliki seorang pemuda. Dia mempunyai semangat yang luar biasa, semangat inovatif yang tinggi, dia punya gerakan-gerakan yang selalu dinamis. Ya. Bahkan yang namanya pemuda itu mempunyai karakter seorang yang pendobrak. Bahkan kita lihat kalau sejarah mengatakan Bung Karno waktu itu ya, berikan aku 10 pemuda, maka aku akan guncang dunia. Nah, artinya bagaimana seperti itu? Nah, sebetulnya di situ punya punya giroh ya, punya semangat yang luar biasa bagaimana Soekarno itu sampai memproklamirkan ya kemerdekaan Indonesia. Ingat Rengas Dengklok ya, di situ pemuda-pemuda bagaimana mendesak Soekarno ya untuk segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Nah, semangat-semangat yang seperti itulah yang harus kita berikan semangat, harus kita berikan dorongan agar para pemuda masa sekarang itu akan lebih baik lagi, karena seorang pemuda adalah generasi penerus bangsa, seperti itu. Lalu bagaimana peran pemuda dalam mensukseskan pemilu yang jujur dan adil? Nah, jadi gini, kalau kita ngomongin masalah pemuda dan pemilu ya, tentunya di sini kita lihat itu semakin ke sini itu pemuda itu ada perubahan yang sangat signifikan ya. Bahkan kita bisa melihat bagaimana kritisnya seorang pemuda, di sini anak muda yang selalu bergerak ingin suatu perubahan gitu. Karena masih muda itu dia biasanya punya jiwa yang kasarannya reformis kan gitu, reformis. Ya ingat peristiwa reformasi 1998 itu kan siapa yang melakukan? Semua pemuda-pemuda seluruh Indonesia, bagaimana mendongkrak ya para pemimpin di negeri ini untuk adanya suatu perubahan. Nah, seperti itu. Bahkan kalau dalam penelitian ada juga, walaupun salah satu peneliti mengatakan bahwa pemuda itu melihat politik itu sangat sangat apatis. Tapi saya pribadi, saya berani berdebat sama peneliti itu bahwa
Indonesia pemudanya itu tidak seperti yang dia sampaikan. Karena apa? Karena memang pemuda sekarang itu lebih cenderung itu inovatif dalam melakukan semua pergerakan, semua rencana-rencananya. Bahkan kalau kita lihat ya dalam satu peristiwa reformasi kemarin, siapa yang menggerakkan? Mahasiswa bersama-sama gitu kan. Nah, kalau bagaimana hubungannya dengan pemilu, tentunya ya kalau kita itu kan sebetulnya sebagai seorang pemuda seperti Mas Alif ini kan tidak bisa terlepas dari yang namanya politik. Kita dari lahir sampai mau meninggal pun itu pasti akan bergelut dengan politik. Kenapa sampai mati berpolitik? Nah, itu undang-undang penguburan ya. Pemakaman itu juga ada unsur politiknya. Bagaimana membuat undang-undangnya, dikubur di mana, kemudian dan banyak syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti itu. Bahkan kalau kita berdiskusi dengan mahasiswa ya, saya kan ya dulu kan saya kan seorang pengajar ya. Sekarang kan sudah nonaktif ya karena di Bawaslu Kabupaten. Itu saat ketemu dengan mahasiswa ya, didik-didik yang ada di desa-desa seperti itu, mereka punya semangat yang luar biasa saat nyinom ya, berorganisasi mau mengadakan Karang Taruna yang mengadakan basar, biasanya Karang Taruna seperti itu. Bahkan kalau mahasiswa itu mengadakan event-event, itu pasti semua mahasiswa itu bersemangat bagaimana mensukseskan kegiatan mereka agar menjadi sukses. Bagaimana waktu saya masih kuliah dulu itu juga seperti itu. Bagaimana cara melobi agar narasumber itu bersedia untuk menjadi pengisi di acara kita. Bagaimana suksesnya seperti apa, melobinya sulitnya seperti apa. Kalau kita sudah sampai pada titik keberhasilan, bagaimana acara itu selesai dengan baik, narasumber bisa dilobi dengan baik, acaranya sukses, itu kebanggaan tersendiri. Nah, apabila kita sangkutkan dengan politik, dengan pemilu 2024 besok itu, pemuda ini sangat berperan sekali. Karena apa? Karena satu, pemuda itu bisa bagaimana merangkul semua komunitas-komunitas yang diikuti oleh anak-anak muda, ya. Kemudian melakukan pengawasan partisipatif, ya. Saya yakin pemuda-pemuda di Indonesia ini ada yang ikut ormas-ormas organisasi kemasyarakatan, bagaimana dia bisa saling memotivasi, mengumpulkan cara-cara. Kalau dulu orang-orang tua itu kan seumpama ada yang punya ada yang terkena masalah atau kasus atau segala macam, pasti lobbynya manual gitu kan. Kalau pemuda itu sekarang itu cenderung tidak. Bagaimana dia itu membuat petisi, kemudian dia kirim di online, ya kita pemuda-pemuda mengumpulkan massa lewat website seperti itu. Bahkan bagaimana pemuda itu bisa merekrut anggota dengan melewati WA group, ya kemudian melewati Facebook, melewati Instagram dan sebagainya. Lah bagaimana dengan pemilu 2024 sendiri? Nah, bagaimana kita tunggu nih peran-peran pemuda di Indonesia. Karena apa? Karena yang namanya pemuda itu masih mempunyai semangat yang luar biasa, punya semangat kreativitas yang tinggi agar para kontestan itu bisa lebih semangat lagi apabila punya organ-organ dari pemuda. Ya, saat pemuda itu melakukan action gitu ya, biasanya itu pemuda akan melihat ini celah-celah kreatif mana yang harus diambil. Kemudian bagaimana cara mengambil simpati seseorang dengan kreativitas yang bisa juga menggunakan Instagram, Instastory gitu ya. Kalau pemuda aja sekarang itu hanya di WA, kemudian di read, mutung gitu kan, putus asa, hal-hal seperti itu ya. Bagaimana nasib negara kita gitu loh. Ya, oleh sebab itu kita mendorong Bawaslu Kabupaten itu mendorong bagaimana seorang pemuda ya. Di sini kalau Bawaslu Sukoharjo itu menggandeng kepramukaan ya. Ada kepramukaan, ada Warcap ya di Sukoharjo itu kita gandeng untuk bagaimana dengan kepramukaan nantinya, bahkan ada kerjasama antara Warcap Sukoharjo, pramukaan di Sukoharjo itu dengan Bawaslu dengan bersama-sama dalam Saka Adiasta Pemilu. Nah, kemudian ada pemantau partisipatif. Nah, ini kan
kalau untuk di Pileg Pilpres besok itu ya, karena kan pelaksanaan pemilu di tahun 2024 itu kan akan dilaksanakan pada 14 Februari 2024. Nah, ini kalau ditarik mundur kan kemarin tanggal 14 Juni 2022 itu sudah mulai. Nah, kita sudah mulai menggandeng nih. Sekarang sudah ada saatnya teman-teman yang punya organisasi daftarkan sebagai pemantau pemilu. Ya, bisa nanti dari pemuda mana saja, organisasi kemasyarakatan yang terdiri dari pemuda, bisa IMM, bisa PMII, bisa GMNI, gitu ya, kemudian bisa HMI, monggo. Silahkan mencari informasi sebanyak-banyaknya nanti ke Bawaslu Kabupaten. Bagaimana kita bersama-sama dengan pemuda itu mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu serentak 2024. Seperti itu. Ya. Jadi lalu apa saja ya Pak yang harus kita lakukan sebagai pemuda untuk mensukseskan pemilu nanti yang tahun 2024 nanti Pak? Ya. Gini, kalau kita ngomong masalah bagaimana sukses pemilu itu berarti pemuda itu kan sudah mulai punya kekritisan yang tinggi, ya. Salah satunya pemuda, perlu diingat, pemuda atau anak muda itu punya hak suara, ya. Pemilu itu adalah sarana yang konkret, sarana yang sah untuk bisa mengganti pemimpin. Oleh sebab itu, bagaimana caranya? Ya, kita sukseskan pemilu itu. Kalau seorang pemuda, seorang anak-anak muda, ya harus menggunakan hak pilihnya. Harus menggunakan hak pilihnya. Terus bagaimana mengajak semua pemuda-pemuda untuk bersama-sama mensukseskan pemilu dengan satu, bisa menjadi penyelenggara pemilu. Asalkan usianya bisa masuk ya. Ada persyaratan-persyaratan di situ. Kalau menjadi pemantau pemilu bisa tidak? Ya bisa. Dengan menggunakan organisasinya yang punya badan hukum ya. Kemudian nanti didaftarkan nanti ke Bawaslu. Kemudian bagaimana pemuda itu bisa melakukan aktivitas, melakukan pemantauan, pengawasan, bisa juga menjadi kontestan. Tapi asalkan ya itu teman-teman di kontestan di partai parpol pasti mempunyai kriteria-kriteria tersendiri ya tentang pemuda. Dan itu bisa dilakukan oleh pemuda. Saya yakin kalau pemuda itu semua bangkit itu ya dengan suksesnya pemilu, ya dengan mensukseskan pemilu di sini, maka salah satu cara adalah kesadaran diri dulu. Pemuda sadar bahwa ini adalah kewajiban kita, seorang pemuda untuk menjaga negeri ini untuk berkembang lebih baik. Dengan pemilu ini, ya itu adalah sarana yang sah untuk mengganti seorang pemimpin, dan dengan pemimpin yang digantikan itu artinya apa? Pasti akan ada perubahan-perubahan, harapannya seperti itu. Kalau pemuda nggak mau maju dari kontestan, ya jadi penyelenggara, ya jangan hanya menjadi penonton saja, ya. Selain menggunakan hak pilihnya, pemuda bisa juga melakukan perubahan-perubahan yang signifikan. Contohnya apa? Contohnya kalau menjadi pemantau, ya gunakan selain menggunakan hak pilih, dia bagaimana kejeliannya dia. Karena saya yakin anak-anak muda sekarang itu juga mempunyai kekritisan yang luar biasa. Ya, kalau mau menjadi kontestan, ingin merubah Indonesia menjadi lebih baik lagi gitu kan, ya silahkan maju, jangan hanya ngomong saja, jangan hanya komen ya, hanya komen komen kalau komen yang pas tidak apa-apa, kadang-kadang komennya kadang mengkritik tanpa memberikan solusi. Solusinya seperti apa? Nah, salah satunya solusinya adalah ikut serta di dalam kepemiluan untuk menjadi lebih baik seperti apa. Terjunlah di sini. Ini adalah ajang bagaimana membuktikan potensi diri para anak-anak muda, para generasi bangsa yang sebetulnya punya bakat yang baik, punya semangat yang baik untuk membangun negeri ini, seperti itu. Kemudian berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, kita tidak usah jauh-jauh dulu ke pemilu. Kita berkaca pada pemilu 2019 dan Pilkada tahun 2020 kemarin ya Pak. Bagaimana peran aktif pemuda dalam penyelenggaraan pemilu tersebut, khususnya di Kabupaten Sukoharjo saja Pak? Oke, kita lihat di Sukoharjo sendiri ya Mas ya. Jadi di Sukoharjo itu untuk peran pemuda itu sangat banyak sekali ya. Kemarin 2019 itu ada pemantau pemilu yang terdiri dari para pemuda. Kemudian bagaimana pemuda itu ikut serta di dalam menjadi penyelenggara. Contoh menjadi
pengawas tingkat TPS, ada yang pengawas tingkat desa, ada yang menjadi pengawas tingkat kecamatan atau panwascam. Itu banyak sekali juga pemuda yang ikut di dalam ikut serta di dalam mensukseskan pemilu 2019, tapi menjadi penyelenggara. Selain itu, banyak juga pemuda-pemuda atau anak-anak muda yang ikut menjadi tim sukses, ya, tim sukses di dalam kontestasi dalam Pilek-Pilpres kemarin. Dan Sukoharjo sendiri, Mas, kalau kita lihat ya penyelenggara sendiri ya di Bawaslu itu ya dengan yang dulu itu sekarang banyak anak mudanya, nah, seperti itu. Ya, anak mudanya ya di Sukoharjo sendiri ada Pak Ketua Mas Bambang Muryanto, Ketua Bawaslu, kemudian Rohmat Basuki dan saya itu pemuda-pemuda gitu kan. Ya, termasuk pemuda karena memang ini masih berjiwa muda. Paling tidak orangnya tua tetapi semangatnya masih muda lah seperti itu. Oke, sebelum kita akhiri perbincangan kita hari ini, mohon kiranya Bapak memberikan closing statement. Dipersilahkan. Kita ingat bahwa tak pernah lekang dari ingatan kita, Sumpah Pemuda itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Persatuan, kesadaran nasionalisme yang bangkit, yang dibangkitkan oleh pemuda. Kemudian ketika sekumpulan pemuda nekat mendesak Bung Karno untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, ya, kejadian peristiwa Rengas Dengklok seperti itu. Kemudian tanpa anak muda tidak pernah ada yang namanya negara yang bernama Indonesia. Jadi memang Indonesia ini sudah mempunyai cikal bakal pemuda, semangat pemuda yang dulunya diawali mulai dari bagaimana memproklamirkan Indonesia, ya, dengan mendesak Bung Karno agar segera memproklamirkan. Ya, beliau ada Ahmad Subarjo, ada Sultan Syahrir, ya, dan di situ beliau itu mempunyai semangat yang luar biasa. Bagaimana pemuda dikumpulkan, bagaimana pemuda itu melakukan aktivitas kenegaraan, ya. Kita lihat ya peristiwa 10 November di Surabaya, Bung Tomo dengan semangatnya yang luar biasa menyemangati rakyat Surabaya untuk berjuang, berjihad melawan penjajah sehingga penjajah bisa terusir, ya, bahkan sampai meninggalnya Malabi, ya. Malabi adalah pentolannya penjajah di situ. Dan di mana semangat pemuda itu menjadi garda terdepan memperjuangkan kemerdekaan. Nah, sekarang seperti apa? Sekarang saatnya pemuda untuk tampil kembali. Sekarang pemuda harus kembali ke depan, ya, untuk menjaga negeri ini, untuk melanjutkan cita-cita para pahlawan, ya, bahkan untuk mengembangkan negara Indonesia ini menjadi lebih baik lagi. Semangat pemuda itu sangat dibutuhkan untuk negeri ini. Begitu, Mas. Luar biasa perbincangan kita hari ini. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sama-sama Mas Alif. Oke sahabat Bawaslu, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Masa depan sebuah bangsa di masa mendatang berada di tangan generasi penerus bangsa, yaitu pemuda. Untuk itu, mari kita para pemuda ciptakan pemilu 2024 yang bersih, jujur, dan adil. Terima kasih sahabat Bawaslu telah mengikuti ngulik pada hari ini. Saya Alif Ahlul Firdaus pamit. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bawaslu Sukoharjo. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.